Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Jamrut Khatulistiwa. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% spesies burung tumbuh dan besar secara alami di belantara hutan Indonesia. Banyak dari spesies tersebut bersifat endemik, yaitu hanya dapat dijumpai di Indonesia. Hutan hujan Indonesia merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global selain hutan Amazon di Amerika Latin dan Kongo di Afrika. Keberadaannya sangat penting bagi 7 miliar warga dunia. Hutan adalah inspirasi bagi jati diri sebagian besar suku-suku bangsa Nusantara. Bangga dengan hutan Indonesia berarti bangga dengan jati diri dan budaya bangsa. Menjaga hutan berarti menjaga jati diri dan budaya. Bahkan bagi sebagian suku bangsa lainnya, hutan dan tanah dianggap sebagai ibu sumber kehidupan. 100% Indonesia adalah 100% kebanggaan dan 100% semangat untuk menjaga sumber inspirasi bangsa. Hutan Indonesia adalah berkah dari Tuhan untuk bangsa ini. Perlindungan secara menyeluruh terhadap kekayaan ini mutlak dilakukan demi keseimbangan bumi dan kehidupan warganya. Menjaganya untuk Indonesia Raya tetap jaya sentosa. Selamatkan hutan, selamatkan 100% Indonesia. Kelas 5. Hari ini hari yang spesial karena kita kedatangan tamu bapak-bapak ganteng, mas-mas ganteng dari perhutani yang mengurusi hutan-hutan di Indonesia. Kita mau tanya tentang ekosistem dan konservasi. Di samping saya ini ada Pak Endang dan Mas Bangkit. Nah, kita akan tanya-tanya tentang hutan yang ada di sekitar kita yang dikelola oleh perhutani. Baik Pak Endang, saya minta bantuannya untuk dijelaskan tentang konservasi hutan yang dikelola oleh perhutani itu seperti apa. Assalamualaikum. Ini perhutani itu suatu perusahaan BUMN. Nah, itu
pemerintah berdasarkan P2 tahun 2010 ditugasi untuk mengelola hutan negara di wilayah Jawa Madura, khususnya di Surakarta. Kalau perhutani Surakarta itu wilayah secara administratif pemerintah itu di SKSN Surakarta. Jadi jadi meliputi ya sekitar 5 kabupaten lah. Nah, untuk perhutani sendiri itu mengelola atau yang katakanlah untuk penguasaannya itu hutan produksi, hutan yang dimanfaatkan kayunya, getahnya, terus wisata juga untuk wisata, terus hutan lindung. Hutan lindung itu hutan tidak diapa-apakan tapi dipelihara, jangan sampai rusak ya. Dan terus yang ketiga termasuk konservasi hutan. Nah, di sini kalau menurut ini yang saya baca ini terlalu panjang ya, hutan konservasi kawasan hutan dengan ciri khas tertentu dengan mempunyai fungsi pokok pengawatan keanekaragaman dari satwa dan ekosistemnya. Nah, untuk perhutanian sendiri memang selain asas pengelolaan hutan lestari, walaupun memanfaatkan hutan tapi segera ditanam kembali, dan itu terus menjaga beberapa tumbuhan yang memang harus dilindungi dengan melakukan suatu studi ataupun dengan melakukan suatu penelitian agar jenis-jenis tanaman tersebut tetap terjaga keanekaragaman. Jadi kalau bisa itu ya jangan sampai punah. Karena itu di hutan tetap kita untuk menjaga semua itu tidak bisa berdaya sendiri, tapi melibatkan masyarakat setempat, stakeholder ataupun di dinas terkait sebelumnya LHK, kalau dinas pertanian dan dinas pariwisata, mungkin kita tetap menjaga suatu sinergitas dengan para stakeholder agar tetap dapat menjaga keanekaragaman hayati di dalam kawasan hutan. Seperti kita juga melakukan reboisasi. Seperti melakukan suatu penelitian agar satwa ataupun flora di situ tetap terjaga kelestariannya. Iya. Jadi anak-anak itu tadi penjelasan dari Pak Endang tentang upaya konservasi yang dilakukan oleh PT Perhutani. Jadi menjaga kelestarian baik itu flora dan fauna yang ada di sekitar situ agar tetap terjaga dan tidak punah. Dari Mas Bangkit ini sarana perum perhutani. Oh, perum perhutani ya. Ya. Bentuknya perum ya. Ya. Itu BUMN milik negara. Berikutnya saya akan melanjutkan pertanyaan untuk Mas Bangkit. Ini Mas Bangkit ini salah satu pelopor pecinta alam ya. Jadi beliau itu punya banyak rekanan, punya banyak mitra yang diajak kerjasama untuk merawat kelestarian hutan. Itu apa saja yang dilakukan dan dengan siapa saja Mas Bangkit? Mungkin bisa diceritakan ke anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, ini kalau pertanyaan Bapak tadi cerita alam ya Pak ya, yang ada di Gunung Lawu. Oh, gitu. Yang ada di Gunung Lawu itu contohnya Reco, Relawan Cetho, Rimba Lawu, terus anak Gunung Lawu AGL, Tapak Lawu, Kijang Lawu. Lah itu hubungannya sama perhutani itu kita alam itu bersinergi sama perhutani. Contohnya apa? Dalam membantu merawat hutan. Kalau ada kebakaran, dia bersama-sama sampai tugas perhutani ke hutan untuk memadamkan api. Terus yang kedua, kalau bersih gunung, menelusuri jalan alur di hutan, mengambil sampah, lah seperti itu. Karena dia cinta ngandardeni alas. Gunung Lawu itu kalau di hutan, kalau khususnya di sini kan yang paling dekat kan di Gunung Lawu Pak. Yeah, nah, Gunung Lawu itu gentongnya Jawa Tengah ya Pak Endang. Iya. Jadi khususnya gendongnya Karanganyar. Gendongnya Karanganyar yang adik-adik minum air putih saya itu kan sebenarnya dari Lawu. Selama kondisi Lawu bagus, berarti ketersediaan air kita akan terjaga dengan baik gitu ya. Tapi kalau hutannya gundul ya sudah. Mulanya tahun 90-an
masih joyo Pak ya, tapi kan ini terus dirawat dan dirawat. Ini ada penanaman RHL sekitar 4.000 bibit Pak. RHL. Ya. Apa itu RHL? RHL itu ya berarti rehabilitasi hutan. Oh, rehabilitasi hutan Dinas itu. hutan, Oke. lihat wilayah kita yang kira-kira hutan lindungnya itu rusak Iya. apa kurang baik untuk kementerian ada bantuan atau Bibit bantuan tanaman. dan Iya. nah, itu tapi yang ngejalan Oh. itu diawasi oleh orang-orang MHK. Oh, Jadi gitu. hutan lindung dia, hutan lindung di Perhutani harus tetap bagus. Tujuannya untuk menjaga air, yang ketersediaan air. air dan ya karena keragaman hayati tadi. Iya. Ya, kalau Karena hutan ada ini keragaman bagus, hayati. banyak tanaman yang berbeda. Nah, itu sangat penting ya anak-anak. Kita menjaga hutan itu ternyata manfaatnya untuk kita juga. Air tersedia dengan baik, air bersih tetap ada. Oksigen juga ya Mas ya. Pernapasannya kita jadi sehat. Coba kalau hutannya rusak, hutannya terbakar, hutannya gundul, nanti yang akan rugi kita. Panas. Coba Mas Bangkit pesan untuk anak-anak. Jika di hutan itu perilaku apa saja yang boleh, perilaku yang tidak boleh, kira-kira apa Mas untuk anak-anak itu bisa ikut menjaga kelestarian hutan? anak-anak kalau di dalam hutan tidak boleh merusak tanaman yang masih kecil-kecil ya Pak Ida, masih kecil-kecil. Diinjak itu karena dia ingin hidup ganti regenerasi. Terus tidak boleh itu memukul pakai paku itu lah, itu kan nggak boleh, nggak boleh seperti itu. Terus membuang sampah lah itu sangat tidak boleh, membuang sampah sangat tidak boleh. Membuang sampah harus pada tempatnya di tempat sampah, tidak di dalam hutan seperti itu. Udah itu aja sudah cukup. Kalau seringnya terjadi kebakaran hutan itu, misalnya itu sebabnya kalau yang faktor manusia itu karena apa itu Mas Bangkit? Itu karena faktor manusia Pak itu, Iya. disengaja dibakar. Gitu. Dibakar. Jadi dia gini Pak maksudnya, dia membakar serasa. Semak-semak itu ya? Semak-semak. Nah itu kan apa tujuannya? Kalau pada saat musim kemarau serasa itu dibakar, nanti pada musim penghujan rumputnya kan sangat bagus, hijau-hijau. Tujuannya mengambil rumput ya. Itu. Nah, tetapi kan Efeknya ya Mas ya? kalau pada saat dibakar tidak ditungguin atau tidak dipadamkan, kan bisa meluas, Meluas. habis melebar. melebar seperti itu. Kalau mungkin nggak kebakaran itu karena puntung rokok Bisa. atau Bisa. Sisa Apapun api ya. unggun, Itu sapu, gimana, Pak? Itu gini, biasanya orang di hutan itu mungkin masyarakat atau pekerja hutan kita ada understanding pemeliharaan mereka ya. Itu memang kelupaan untuk merokok, alah gampang merokok 1-2. Tapi mungkin pada itu pasti di kampung itu kering. Nah, api itu dari kecil membesar dan begitu besar barulah itu terjadi kebakaran yang bisa melibatkan hutan, pemerintah daerah sama ini organisasi hutan tadi. Jadi bisa melindungi hutan besar karena hutan kan sumber air Pak, itu ada pipa di situ. Di sebelah itu ada pipa air itu dia bisa rusak itu. Di sana itu air sarut terus mengalir Pak. Kalau kerannya itu dimatikan jebol. Oh gitu, jadi Kalau nggak bisa, terus- jangan ditahan ya, memang harus Terus dialirkan. dibuang terus daerah Suku, daerah Tambak, daerah Tangmangu, Blumbang, Cetho itu air terus mengalir karena apa? Lah itu kan langsung dari sumbernya. Harus terus dialirkan. Ya. Memang kawasan hutan kita ini merupakan beberapa perusahaan karang. Oh gitu gitu. Iya di Udang Karanganyar, di Desa Sari Mobili, Onodomo Ketan, 4 Itu perusahaan. air isi ulang itu ya Pak ya? Itu PDAM gitu. Oh, PDAM. PDAM itu semacam PDAM kan Pengelolaan PDAM itu air untuk PDAM. masyarakat. Oh. Itu untuk Surakarta ada 4 itu. Berarti kan Oh, gitu. hutannya kebakaran perusahaan itu Kita kan juga Ya, iya. nah, bisa setempat. Dan Dari Bu Maya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi untuk menambahkan informasi? Kalau saya ingin tanya ini Pak, kan tadi kan Bapak mengatakan ada hutan produksi juga ya. Iya. Untuk pengaturan hutan produksinya itu apakah juga harus disesuaikan dengan tebang pilih tanamnya seperti itu? atau ini bagaimana, yang Pak? perhutani itu dari dulu zaman Belanda ya, dulu sampai kemerdekaan sampai zaman sekarang itu
ada rencana teknik tahunan. Nah, Oke. itu yang musuh bagian teknik, bagian ada. pengelolaan sumber daya hutan. Nah, dari rencana itu nanti diajukan oleh KPH sini, dikoreksi oleh kepala seksi di Jogja, nanti sampai berencana sama divisi nanti memiliki rencana apa yang dikejar. Jadi Tetap direncanakan. Oh iya, tetap sebelum direncanakan. ditanam, diambil, iya, sudah iya, gitu ya. sebetulnya itu sudah langsung siklus. Berarti kan ada sekarang itu yang digalakan oleh para yang di luar itu ya, itu bagaimana itu suatu tidak rusak, jadi asas selasnya terjaga. Nah, jadi ya dengan rencana teknik tahunan itu Oh, iya. semua sudah terbuka tertata ya. Ya kalaupun ada itu ya biasalah gitu. Nggak ada mungkin sempurna nggak mungkin. Tebangan, terosan itu sudah ada jadwalnya, sudah direncanakan, sudah tujuh ke atasan, kita melaksanakan. Tapi lumayan sih. Sepertinya. Kalau gini Pak, ini kan pengelolaan hutan itu tidak menjadi tanggung jawab umum perhutani. Iya. Ada instansi pemerintah yang terkait. Kira-kira kerjasamanya itu dengan siapa saja atau mungkin kalau ada LSM atau lembaga nasional NGO itu seperti apa Pak? Jadi begini, kalau untuk ASN biasanya kita terbantu, dia mengawasi. Oh, nggak ada. Mengawasi dan orang lain itu bagus. Kalau dari pengawas kita sendiri mungkin dia betul. Karena ASN kan independen. Iya. Kalau ada yang rusak, segera betul berbenah diri gitu. Daripada nanti masalahnya melebar mana. Contohnya gini Pak, kalau ini aja, kalau hutan produksi nebang 20, terbang 30 makanya gitu. Kalau hutan lindung, katanya hutan lindung ternyata masih tebang. Walaupun kan oleh perhutani, pencurian masih banyak. Itu kan harus organisasi perhutani ikut mengawasi ya. Kalau instansi-instansi seperti yang paling jelas itu keamanan polisi itu jelas ya. Kita kerjasama dengan polsek ketika polres itu pasti harus pasti. Dan perhutani juga punya polisi hutan sendiri. Ada di Perhutani sejak dulu ada perwira pembina keamanan. Kalau sekarang sudah pangkatnya kompol, dulu kakak yang sekarang itu biasa dia bilang di Satbara Polda. Oh, gitu. Kalau yang ini kompol, so mas itu kompol Basirun sekarang itu orang Boyolali. Ada. Jadi untuk ke arah aparat polisi tentara ya, itu kita punya Pak Bin. Jadi mereka mungkin lebih pas kalau ngomong ya. Kalau kita ke stakeholder setempat, mungkin dinas pertanian, BMK, apa dinas kehutanan itu perhutani gitu. Jadi segala tindak misalnya pencurian hutan, pembakaran hutan secara ilegal itu juga bisa terkena hukum ya Pak ya? Kalau Oh iya itu ada undang-undangnya, ada aturannya, dan itu bisa termasuk tindakan kriminal yang bisa mendapatkan sanksi pidana ya? Iya. Nah, jadi tidak terus kasarnya saya dewi enggak. Kita perusahaan itu tidak saya dewi. Kita berdasarkan regulasi pemerintah, peraturan pemerintah, apalagi undang-undang kehutanan itu belum lagi itu pengawasan dari atas itu ya. Undang-undang kehutanan ada mengawasi, undang-undang lingkungan hidup ya Pak ya? Ya undang-undang hutan 499 itu, peraturan pemerintah 72 itu. Oh, yang mengatur tentang pengelolaan itu Pak. Tentang perhutani. Jadi tetap Pak, tidak ada sendiri Pak. Kalau hutan seluas itu kita melihat Surakarta itu hampir 32.000 hektar. Gitu. Dari hutan produksi yang diambil hasilnya, hutan induk tadi kita masuk terjaga, wisata untuk sumber mata air dan sebagainya, termasuk hutan profesi gitu ya. Karena keanekaragaman hayati, apa itu terjaga. Dan masih baik sekali anak-anak masih kecil cinta hutan baik sekali. Jadi itu saja mereka. Nah ini himbauan dari Pak Endang, Mas Bangkit, ayo kita cintai hutan kita, karena hutan kita itu adalah sumber kehidupan. Mata air berasal dari sana, udara yang segar ya berasal dari sana. Jangan sampai kita merusak hutan kita sendiri. Hayati juga hidup Betul. dan berkembang biak dan kehidupan. Jangan kita rusak hutan kita sendiri, karena hutan adalah kehidupan kita. Itu Mas Bangkit dan Pak Endang ada yang mau ditambahkan pesan untuk anak-anak? Saya kira banyak Pak, untuk anak-anak nanti tidak tahu. Oke. Tapi mereka senang berhutan, suka hutan, untuk menjaga hutannya. Nah, itu ya pesan dari Pak Sugeng ini. Senang hutan, rawatlah hutan, menjaga hutan. Nanti manfaatnya kita ikut merasakan. Terima kasih sekali Pak Endang, Mas Bangkit hari ini sudah hadir ke Outdoors luar biasa.
apresiasi dari kami dan anak-anak kelas 5. Nanti insya Allah kita juga akan share videonya sebagai kenangan. Terima kasih anak-anak ya, ikuti aktivitasnya. Nanti apa yang akan menjadi aktivitas dari video pembelajaran ini, simak dengan baik dan kerjakan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapanan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejarah.